Pernahkah kamu berpikir, kenapa sih aplikasi media sosial, mesin pencari, atau bahkan game yang kita pakai itu seringnya gratis? Padahal, di balik semua itu ada ribuan karyawan dan infrastruktur server yang butuh biaya super besar. Jawabannya mungkin sedikit bikin kaget. Kalau produknya gratis, bisa jadi kitalah produknya. Tepatnya, data kita. Tenang. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah model bisnis yang disebut ekonomi data. Setiap kali kita online, kita meninggalkan jejak digital. Mulai dari apa yang kita cari di Google, video apa yang kita tonton di YouTube, lokasi yang kita datangi, sampai teman-teman kita di media sosial. Semua ini adalah data. Bagi kita mungkin sepele, tapi bagi perusahaan, data ini adalah tambang emas. Gini cara kerjanya. Pertama, pengumpulan data. Aplikasi dan situs web mengumpulkan data kita secara masif. Mereka tahu demografi kita, umur, jenis kelamin, lokasi. Mereka tahu minat kita. Suka nonton film horor, sering beli kopi susu, atau lagi cari sepatu lari. Mereka bahkan tahu pola perilaku kita. Jam berapa kita paling aktif di media sosial, atau rute mana yang biasa kita lewati untuk pulang kerja. Setelah dikumpulkan, data ini akan diolah. Disinilah kecerdasan buatan atau AI berperan. Algoritma canggih akan menganalisis tumpukan data raksasa ini untuk menemukan pola dan membuat profil pengguna yang sangat detail. Misalnya, sistem bisa mengidentifikasi sekelompok pengguna yang merupakan ibu muda yang tinggal di perkotaan, tertarik pada produk organik, dan aktif di malam hari. Profil ini disebut segmentasi audiens. Nah, disinilah uangnya masuk. Data yang sudah diolah dan dikelompokkan ini dijual kepada pihak ketiga, yaitu para pengiklan. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti nama dan nomor telepon kamu langsung dijual begitu saja. Biasanya, yang dijual adalah akses ke segmen audiens tadi. Contohnya, sebuah brand popok bayi ingin beriklan. Daripada pasang iklan di koran yang dibaca semua orang, mereka bisa datang ke perusahaan media sosial dan bilang, "Tolong tampilkan iklan saya hanya kepada pengguna yang cocok dengan profil ibu muda yang tinggal di perkotaan." Hasilnya, iklan jadi jauh lebih efektif karena tepat sasaran. Kamu pun merasa iklan yang muncul kok relevan banget sama kebutuhanmu. Inilah yang disebut iklan tertarget atau targeted advertising. Selain untuk iklan, data juga dipakai untuk pengembangan produk. Perusahaan bisa tahu fitur mana yang paling sering kamu pakai dan mana yang tidak. Berdasarkan informasi ini, mereka bisa memperbaiki aplikasi atau layanan mereka agar lebih sesuai dengan keinginan pengguna. Analisis data juga bisa memprediksi tren pasar, membantu perusahaan memutuskan produk apa yang akan laku di masa depan. Jadi, apakah ini sepenuhnya buruk? Tidak juga. Berkat model bisnis ini, kita bisa menikmati banyak layanan canggih secara gratis. Iklan yang relevan juga bisa membantu kita menemukan produk yang kita butuhkan. Tapi, ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Kurangnya transparansi tentang data apa yang diambil dan untuk apa digunakan bisa menjadi masalah. Belum lagi risiko kebocoran data yang bisa disalahgunakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan menjadi pengguna yang lebih sadar. Coba cek pengaturan privasi di setiap aplikasi yang kamu pakai. Batasi izin akses yang tidak perlu. Misalnya akses lokasi atau kontak untuk aplikasi yang sebenarnya tidak butuh itu. Pikirkan 2 kali sebelum membagikan informasi pribadi yang sangat sensitif secara online. Dengan lebih peduli terhadap jejak digital kita bisa tetap menikmati kemudahan teknologi sambil menjaga privasi kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar makin banyak yang melek soal data pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya.